Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Dirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Hadid nomor 57. Ayatnya yang ke-22. Judul hari ini jelaskan tentang mengintai bencana silih berganti. Kita mengintai bencana itu harus melalui renungan hati, pikiran, jiwa, dan iman yang mendalam. Nanti akan tersingkap oleh kita. Kenapa bencana itu silih berganti? Dan sehingga di dalam pembahasannya memerlukan beberapa bagian subjudul. Subjudul pertama yang diperlukan dibahas oleh kita adalah tipologi bencana. Kemudian sebab yang menjadikan adanya bencana. Kemudian yang ketiga, solusi. Seperti apa solusi efektif dari bencana yang silih berganti itu. Insyaallah dengan bahasan ini kita akan mendapatkan suatu gambaran itu solusinya. Ayat ini menjelaskan tipologi bencana. Ada disebut bencana takdiri dan ada bencana kasbi. Di surat Hadid ini menjelaskan tentang bencana takdiri. Nanti kita akan jelaskan apa itu bencana takdiri. Dan berikutnya yang berkaitan dengan surat Hadid 22 itu disebut bencana kasbi. Bencana kasbi artinya bencana itu disebabkan perbuatan dosa manusia. Kita juga akan jelaskan nanti, termasuk solusinya. Sebelum kita menjelaskan faktor-faktor bencana atau tipologi bencana, kita memang melihat judul kenapa bencana itu saling berganti. Karena memang ada hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Muslim, nomornya 1844. Memang cukup panjang, tapi saya akan singkat saja. Rasul bersabda yang berdasar dari Abdullah bin Zubair, maka min nabi min qabli illa kan haqqan alaihi ayadulla ala al-khair mimma yu'alimu lahum. Tidak ada satu nabi pun sebelum nabi lahir, kecuali semuanya nabi sebelum aku, sebelum nabi, itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada umat manusia sesuai dengan wahyu yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua, yang dhiru ala syarri mimma yu'alimullahu lahum, juga memberi peringatan kepada masyarakat, kepada umatnya tentang kejahatan yang sungguh berbahaya sesuai dengan juga wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Sehingga di hadis itu dijelaskan wa anna hadhihi ju'ilat, umat yang aku ini ju'ilat afiyatuha awalah. Umat-umat yang baik, umat-umat yang tidak dapat persoalan adalah umat yang di awal dulu Rasulullah hidup bersama para sahabat. Sesudahnya sayusabu ummati, akan dikenakan musibah umatku itu balaun wa umrun tunkirunaha, itu beberapa bencana dan umurun tunkirunaha, persoalan-persoalan yang ganjil yang dia tidak paham, inkar menurut dia, tidak baik menurut dia. Itu persoalan akan dihadapkan kepada umatku. Sehingga taziul fitnah, ketika datang itu bencana,
Ada kelompok umatku yang mengatakan hadhihi muhlikati, bencana ini sangat menghancurkan kepada kehidupanku, menghancurkan tatanan sosial dan politik. Tetapi tankasif, bencana itu hilang. Dan watajiul fitnah, ketika datang fitnah, ada umatku yang mengatakan hadi, ini bencana belum selesai yang satu, sudah muncul yang lain. Kalau sekarang mungkin sudah bencana Cianjur, 340 lebih orang meninggal, muncul lagi di Garut. Garut juga belum selesai, muncul lagi di Bandung. Bandung belum selesai, muncul di Jawa Tengah, Jawa Timur. Belum juga selesai, itu Gunung Merapi, batuk-batuk. Ini bencana, terus bencana yang sampai Nabi mengatakan, siapa yang ingin selamat dari bencana dan masuk ke ranah rahmat yang bencana itu tidak menimpa dirinya, ini ada dua solusinya sama Nabi. Ya, awalnya sih paman Zusia Denar, orang yang diselamatkan dari api neraka, artinya bencana tadi, maksudnya di dunia bencana, kalau diharap api neraka. Wa'udil jannah, dan masuk surga, artinya sejahtera di dunia. Ini ada dua solusinya. Satu, kewajiban umat Islam ketika berbencana, yaitu harus beriman kuat kepada Allah, kepada Rasul, dan sampai hari akhir. Dan yang kedua, wal ya'ti 'alan nas mimma yuhibbun nas alaih. Dia harus berbuat untuk orang lain yang orang lain itu senang. Orang lain itu merasa terantisipasi oleh perbuatan kita. Kita harus berusaha maksimal untuk orang lain merasa senang. Itu solusinya. Tapi hadis itu kena panjang, ada lanjutannya. Paman baya imaman, barang siapa orang yang membaiat penguasa atau pemimpin, baik itu Pak, memilih, menyetujui, melantik. Di dalam hadis itu man bai'an dinas fa'atahu safqata yadi, lalu si penguasa itu, pemimpin itu memberikan ketenangan dan kesejahteraan kepada umat yang dia urus, yang dikelola. Bahkan ada rasa senang, ada rasa rindu dan sayang kepada umat di dalam hatinya. Maka Rasul sampaikan, pasam wa ta'ah wajibun ilaih. Taat dan mendengar apa yang disampaikan oleh penguasa itu wajib. Sehingga idza ja'al akhar yunazi'uha fadribu unuqah. Apabila ada orang yang menentang kepada penguasa itu, karena penguasa sudah baik mengantisipasi rakyatnya, maka orang yang menentang atau oposisi yang menentang disebut bogot dan wajib dibunuh. Begitu kerasnya Rasulullah SAW kepada manusia yang menentang imam yang bisa memberikan solusi efektif di dalam kehidupan umatnya dan memberikan harapan-harapan masa depan. Ini teksnya begitu Pak, di dalam Sahih Muslim. Sekarang tentu saja ada konteks. Bagaimana nanti imam itu tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi. Inilah mungkin nanti akan kita bahas. Ya, saya kira ini variabel kenapa bencana ini silih berganti. Memang Rasulullah sampaikan, yusabu hadhihi ummah, bakal ditimpa umat ini al-fitan wal bala, bencana demi bencana, dan umurun tunkirunha, ada persoalan-persoalan di hadapan kita yang kita tidak paham, karena itu bencana, itu kemunkaran, itu kekejian. Itulah tadi sebab kenapa judul ini dipilih. Sehingga mari kita lihat bagian yang kedua. Itu tadi pertama tipologinya. Ya, tipologi bencana itu, nah itulah di surat Al-Hadid. Pertama, bencana yang disebut bencana takdiri. Bencana takdiri itu bencana yang sudah ditakdirkan Allah di alam Rabbul Jalil, yaitu di ajal soli kodim, di Lauh Mahfud. Maka lihat kita ayatnya, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada satu musibah
yang ada di dunia ini. Ya, fil ardi ini di dunia yang nyata. Kemudian walap yang pusing ke musibah yang ada pada diri kita. Ya tadi surat Al-Baqarah, ya merasa tidak tenang, gelisah, harta kurang, badan sakit. Nah itu saya kira musibah-musibah pada diri kita. Hati goncang, itu ilafi kitab, semuanya sudah ditulis. Kitab ditulis di Lauhul Mahfuz, tercatat min qabli an nabruha, sebelum terjadi. Makanya inadzalika la yasir, itu gampang sekali bagi Allah untuk merealisasikannya, sebab sudah diprogram oleh Allah. Tidak ada program dan qadar iradat Allah kecuali ditakdirkan secara tanjizi hadis. Tidak sulit bagi Allah untuk melakukan irodahnya, itu program perencanaannya di Lauhul Mahfuz. Nah ini makanya disebut bencana takdiri atau musibah takdiri. Sudah takdir Allah. Nah, kenapa disebut musibah takdiri? Karena di sini ada ayat berikutnya, ada harapan dua dari Allah. Pertama, likailatai aswalama patakum, supaya sesuatu yang belum sampai kepada kita, misalnya sehat, misalnya selamat, tidak sehat, tidak selamat, malah celaka, sudah jatuh tertimpa tangga, supaya apa? Tidak sedih, tidak prihatin dan tidak menyesal, tidak frustasi. Jadi adanya bencana itu supaya kita tidak sedih, tidak frustasi masa lalu. Karena ini bencana ini sudah ditakdir Allah. Kenapa harus sedih? Satu. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, supaya orang yang dapat musibah takdir itu, bencana takdir itu, tidak riang gembira, senang riang gembira kepada apa yang Allah berikan, baik itu harta, jabatan. Jadi ketika musibah itu tidak boleh tafakhur, angkuh, dan tidak boleh sombong. Orang dapat musibah, dia ceceng-ceceng ketawa, itu tidak boleh. Harus merasa sedih. Kenapa ini musibah orang lain, juga musibah untuk dirinya. Itu dua deh ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, ini penyempurnaan ayat. Allah memang tidak menyenangi orang yang angkuh dan sombong. Nah ayat berikutnya ini mungkin tadi salah satu faktor atau sabab kena timbul bencana. Lihat berapa? Ayat yang ke 20 berapa? 4 ya. 22, 23, 4. Lihat 24 ini, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nasa bil bukhli. Timbulnya bencana itu karena manusia yabkhalun wa ya'muruna nasa bil bukhli. Saya lihat tafsirnya Pak, saya bawa ini kitabnya supaya Bapak percayalah. Saya tidak ngarang-ngarang. Jadi yabkhaluna wa ya'muruna nasa bil bukhli, yaf'aluna munkar wa yahudduna alaih. Kata Imam Ibnu Katsir, yaf'aluna munkar wa yahudduna alaih. Dia berbuat kemunkaran dan didorong orang supaya melakukan kemunkaran. Dia membuat sebuah kitab, wa ya'muruna nasa bil bukhli yaf'aluna munkar wa yahudduna alaih. Dia mengerjakan kemunkaran, membuat sesuatu yang tidak disenangi oleh masyarakat. Sebab kemungkaran itu Pak begini Pak, kemungkaran itu tidak disenangi oleh orang yang akal sehat, oleh Rasul, oleh Nabi, oleh ulama, oleh Allah, oleh para malaikat. Disenanginya oleh setan, orang-orang pencilat, orang-orang yang tertipu oleh dunia dan jabatan. Dia senang kemungkaran. Ketika ini kemungkaran dibuat, apakah itu undang-undang atau konstitusi atau sebuah kitab, apakah hukum pidana atau perdata, kemudian dipaksakan oleh dia supaya dipakai dan supaya sengsara, ini adalah sebuah tanda sabab bencana timbul. Surah apa tadi Pak? Ini surah Ar-Ra'd Pak ya. Surah Ar-Ra'd ayat 65. Surah Al-Hadid ayat 24 tadi. Lihat Pak ya, ini salah satunya dulu. Sebab kita memang harus melihat sabab-sababnya. Di dalam surah Al-Anfal 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab, shadidul adzab. Wattaqu fitnatan ay wattaqu sababa fitnatin, kata Syekh Suyuti. Kamu harus takut atau kamu harus menjaga sabab-sabab timbulnya fitnah.
Seperti kamu harus menjaga sabab-sabab zina, dan kamu harus menjaga sabab-sabab mencuri, dan kamu harus menjaga sabab-sabab kamu berbuat bohong, dan seterusnya. Sabab akibat. Sabab melakukan sesuatu, akibatnya ya sesuatu. Apa itu sabab? Tadi salah satunya. Kemudian berikutnya, supaya keburu waktunya, sabab berikutnya yang sudah saya sampaikan, tapi ini penting, di dalam surat Maryam, takadus samawati yatafattarna, hampir saja itu langit belah, jibal, syakul ard, dan bumi itu belah, goncang, rebupaksi atau ngegeser sedikit di Cimandiri. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung runtuh. Kenapa bisa begitu? Andau rahmani walada, kamu sebab atau mereka sebab menuduh Allah punya anak. Maka yang baik rahmani walada, Allah tidak pantas punya anak. Mungkin gara-gara mereka melakukan pelanggaran, baik pelanggaran konstitusi atau pelanggaran hukum Islam, itu kemusikan. Sebut tadi surah Al-Baqarah 191, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah di sini adalah bukan bencana, tapi kemusikan. Kemusikan lebih besar dan dahsyat daripada membunuh. Maaf Pak, kalau membunuh ya sudah matilah gitu. Tapi kalau musyrik, dia matinya masuk neraka gitu. Kalau tidak dibunuh orang tanpa dosa, ke surga. Itu bedanya. Jadi al-fitnah di sini al-isyraq. Mungkin kena gara-gara mereka melanggar konstitusi, sebab maaf, di dalam undang-undang 55 tahun nomor 5 tahun 55 kena hanya 5 agama: Islam, Buddha, Katolik, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, apa satu lagi? Islam, Hindu, Buddha, Katolik, 5. Ditambah zaman Gusur 6. Dan ada aturan, karena di Indonesia ini harus seperti itu, sesuai yang konstitusi Madinah, dibuatlah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di dalam salah satu poinnya, kalau menyebarkan agama tidak boleh kepada orang yang sudah beragama. Carilah orang tidak beragama. Kalau di Cianjur sudah orang beragama, kemudian ada orang-orang masuk, teman kita ke sana mengajak masuk agama mereka, itu pelanggaran, sehingga mereka banyak yang musik dan terjadilah bencana di sana. Mungkin seperti itu. Allah marah mulai gunung, marah mulai bumi. Berikutnya, kan ini ayat munasabah Pak, korelasi. Saya lihat di dalam surah Ibrahim Pak. Saya di dalam surah Ibrahim itu karena kita kenal Pak, yang terkenal ayat 6, ayat 6 itu Bapak pasti kenal. Wa ita'adana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu terkenal itu. Syukur kita kepada nikmat Allah ditambah kita. Kufur diazab. Jadi artinya kita tidak boleh kufur nikmat, apalagi kita kufur akidah. Kufur nikmat saja dilarang. Itu satu, ya. Kemudian berikutnya itu ayat menjelaskan tentang persoalan-persoalan fitnah tadi. Sehingga di ayat berikutnya Ibrahim ayat 8, paraddu aydahum bi afwahihim. Mereka ketika didakwahi oleh Rasul sejak dulu Pak, sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, paraddu aydahum bi afwahihim, mereka mengangkat tangannya ke mulutnya. Ini menunjukkan tidak setuju. Kemarin sudah sampaikan di dalam hadis berdasarkan surat Al-Anfal ayat 28, ketidaksetujuan itu pertama mengangkat tangan ke leher. Ini Pak, itu dianggap Islam itu bahaya itu. Islam itu apalah keras itu. Dianggap oleh mereka nih. Ya, yang kedua di dalam ayat ini raddu aydihum, mereka menutup mulut karena tidak setuju. Di dalam tafsirnya, di dalam tafsir kontemporer yang dibuat oleh Kemenag, karena mereka benci kepada Rasul. Ditutup tangan ke mulut karena benci kepada Islam. Ditutup
mulut dengan tangan karena benci kepada ulama, sehingga ulama dipereksekusi, ulama ditangkap, ulama dibui, dan atau Islamophobia, tidak senang dengan Islam. Ini sabab faktor yang menjadikan musibah. Ya, ini di surat Ibrahim ayat 8. Jadi parodu aidahum bi afwahim. Bisa lihat tafsirnya, Pak ya. Orang kufur nikmat saja tidak boleh. Ini kufur kepada Allah. Inkar kepada Allah. Saya rodu aidahum bi afwahim. Ketika Rasul berdakwah, ditaruh itu tangan ke mulutnya. Di tafsirnya ternyata tidak setuju dan benci kepada Rasulullah. Tidak mau mendengar gitu. Baik. Berikutnya, kenapa sabab ini bencana muncul? An-Nisa ayat 59 itu kita kenal ada ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu Allah wa rasuli. Taatilah Allah, taati Rasul dan taati ulil amri. Ulil amri itu Imam Qatadah mengatakan ulama. Ibnu Abbas mengatakan ahlul hukmi wal aqdi, penguasa. Tapi digabung oleh para hadis kontemporer, oleh para hadis kontemporer, ulama yang profesional. Ulama profesional hanya ada keahlian ilmu yang dimiliki, keahlian yang dimiliki. Ahli astrologi, ahli biologi, ahli fisika, ahli ekonomi, ahli dan lain-lain ahli. Ini sehingga menjadi kesatuan di dalam menyelesaikan persoalan umat karena ulama sudah bergabung. Tapi syaratnya surat Fatih 28 ulil amri yang ulama yang Allah, yang takut kepada Allah. Kalau yang tidak takut kepada Allah bukan ulama. Apalagi sebut tadi korelasi antara ulama umaro. Jadi disebut ulama umaro boleh saja. Sebab umaro itu kan pelaksana daripada ulama. Eksekutif lah gitu ya, eksekutif gitu. Umaro itu dia tukang memerintahkan teknis. Itu umaro. Sedangkan konsep dibuat oleh ulama. Kalau di kita kan ada konstitusi, karena kita demokrasi, yaitu kekuatan daulah Republik Indonesia yang adalah ada pada rakyat. Lalu kita bikin DPR atau membuat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, membuat undang-undang atau konstitusi atau aturan sesuai dengan keinginan rakyat. Lalu dari situ kena DPR hanya irodah, punya keinginan, punya gagasan, punya undang-undang, yang melaksanakannya siapa? Itu eksekutif, umaro namanya. Jadi ulama umaro itu sudah ada sejak dulu. Eksekutif sama legislatif sudah ada. Apalagi kita kan termasuk monarki parlementer kita. Ya, kekuasaan atau raja yang berdasarkan parlemen. Ada wakil rakyat, kan pada saya sampaikan ada monarki konsesional berbentuk tadi kerajaan yang ada hukum aturannya tetapi dibatasi oleh konstitusi kerajaan seperti beberapa negara ada yang itu. Tetapi ada monarki mutlak atau absolut, suatu kerajaan dipimpin oleh suatu hukum yang tertentu. Sejak dulu sudah ada raja itu dan turun-temurun. Tapi bukan berarti kiasnya kepada Nabi Sulaiman turun kepada Daud, bukan. Sebab itu makan pengejawantahan daripada monarki absolut, kekuasaan mutlak pada raja. Ya, nah, kita tidak seperti itu. Meskipun memang dari konsepnya ada nabi dan rasul plus juga raja, itu ada nabi punya wahyu dan rasul diperintahkan untuk melaksanakan dan menugaskan menyampaikan wahyu, dan kemudian ada nabi yang disuruh mengatur negara seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, siapa lagi? Nabi Musa. Kalau Nabi Hizkil, Nabi Yasa tidak jadi raja dia. Ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Muhammad itu plus raja atau mulkan aziman. Ada memang raja bukan nabi, nah itu. Jadi ada nabi rasul plus raja, ada raja saja bukan nabi, dan ada rasul, ada nabi saja bukan rasul. Kalau rasul ya plus nabi gitu Pak. Mana yang benar? Yang benar itu adalah
nabi, rasul plus raja. Nah, jadi kaitan dengan ini, maka di dalam surat An-Nisa ayat 59, jadi di musim maka kemudian muncul kalimat sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami wajib taat kepada ulil amri. Itu dijelaskan di dalam beberapa hadis, Pak. Di antaranya hadis Bukhari Muslim yang terkenal, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada aturan itu wajib alal mar'il muslim, kepada setiap umat Islam, malam yu'mar bimaksiatin, selama yang memerintahkan itu tidak di dalam kemaksiatan, wajib ditaati. Tetapi kalau yang memerintahkan di dalam kemaksiatan, fala ta'ata wala sam'ata, tidak boleh ditaati, tidak boleh didengar. Bahkan hadis Bukhari Muslim, Pak, walista'malu abdun habasiyun, meskipun yang memberikan hamba saya dari Ethiopia yang kulit hitam, bahkan ka'annahu jabibah, itu kepalanya seperti kismis, wajib ditaati. Kalau bi kitabillahi wa sunnati rasulillah, kalau yang dijadikan landasannya adalah Quran dan sunnah, itu hadisnya sahih. Tadi kita sudah sebut, kalau ada suatu imam yang sudah melaksanakan aturan yang benar, berbuat adil dan mengantisipasi keinginan rakyatnya, maka kalau ada oposisi yang menentang, wajib dibunuh. Namanya bugot. Nah gitu, Pak. Nah persoalannya begini, Pak, sekarang bencana ini. Kalau saya lihat surat An-Nisa tadi ayat 59 dan 60 itu, yang jadi bencana ini, apakah rakyatnya tidak taat kepada penguasa karena penguasanya sudah adil, baik dan benar, atau sebaliknya justru ada bencana ini, penguasa yang berbuat dolim, saya tidak akan menuduh Bapak kemana, pokoknya itu konsepnya. Apa bapak-bapak yang salah ini bencana ini, sebagai rakyat tidak taat kepada penguasa, atau penguasanya yang salah? Bisa ditafsirkan mana? Sebab di sini saya nggak tahu, ada yang ya Pak Bunda ya saya maaf saja, ini yang salah siapa? Apakah kita yang salah ini bencana tidak taat kepada penguasa yang tadi adil dan baik, atau justru penguasa yang berbuat zalim dan dipaksakan keinginannya sehingga bencana terus menerus? Wallahu alam. Kalau itu ada pelanggaran, maka terjadilah bencana. Ini di dalam surat yang saya sampaikan tadi. Ya, karena asam wa ta'al al mar'il muslim bima habba wa karya malam yu'bar bimasyatin. Kewajiban mendengar dan taat itu adalah wajib mutlak hukumnya ke seluruh umat muslim, baik suka ataupun terpaksa wajib taat. Tapi selalu malam yu'mar bimasyatin, selama rakyatnya tidak diperintahkan untuk maksiat. Ya, saya juga hadis itu, Pak, dilihat di dalam Sunan Abi Daud, nomornya 2626, boleh dicatat. Tolong dicari oleh para ahli hadis. Begitu hadisnya. Surah Abu Daud ayat nomornya hadis 2626. Ya. Nah, kalau hadis tadi walistamal alaikum abdun walistamal alaikum abdun habasiyun yaqudukum bi kitabillah isma'u lahu wa ati'u. Ini dalam hadis Muslim. Nomor hadisnya 1838. Sahih Muslim. Berikutnya, kenapa ini bencana ini terjadi atau tadi sini berganti? Karena faktor lainnya adalah disebabkan fitnah yang umumul balwa. Apa itu fitnah umumul balwa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan harta itu termasuk jabatan, itu adalah fitnah. Fitnah tadi bisa bencana, bisa musibah, dan bisa mengajak kepada musyrik. Sebab tadi kalau anak menjadi fitnah, bukan hanya fitnah tadi menjadikan harta kurang, ya, kan musibah juga. Badan sakit, ya, itu musibah, itu fitnah juga. Atau karena mungkin sebab itu bisa dia menjadi musyrik. Nah, fitnah inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh kita. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau kita punya anak yang apalagi sekarang dan bisa dayus membiarkan anak yang salah.
Tetapi kita punya konsep, Pak, di dalam Islam. Dayus itu membiarkan kemunkaran, kita harus ada gairah. Gairah itu sudah bahasa Indonesia. Kalau bahasa giroh, giroh itu bahasa kita cemburu. Cemburu itu positif, Pak. Bapak lihat orang lain masuk Kristen, masa Muslim, kita cemburu. Kenapa ya? Bukan hanya istri kita yang disayangi, kemudian dia punya laki-laki lain, itu ya cemburu, artinya positif, karena ini istri kita, jaga oleh kita, giroh kita, jangan dibiarkan, sepuluh amat deh. Nah itu mah kan semua dayus berarti. Jadi kalau Bapak membiarkan kemunkaran, siapapun umat Islam kemunkaran, itu dayus. Tapi kalau giroh, ada cemburu, itu namanya sifat terpuji. Jangan sampai kita tidak ada giroh, nah, untuk tadi meninggalkan menghilangkan kemunkaran. Karena itu ada solusi yang disebut oleh Ibnu Katsir. Solusi yang disebut oleh Katsir ada dua. Satu, tudfa. Kemunkaran itu tudfa, harus ditolak, jauh-jauh ditolak. Dibuat satu peraturan, jangan sampai masyarakat maksiat. Harus ada aturannya, harus ada undang-undangnya. Itu tudfa. Ya, harus ada peraturan. Saya kalau di pesantren Al-Badar itu namanya ada tatib. Tatib itu tata tertib di pesantren. Itu ada kewajiban, ada sanksi, ada larangan. Iya kan namanya tudfa, itu harus begitu. Ya harus dibuat aturannya, tudfa, supaya tidak ada kemaksiatan, supaya tidak ada kemunkaran. Yang kedua turfa. Turfa itu harus digali, diangkat, dihabisi, dibersihkan. Yaitu ada dua. Satu, turfa itu dengan taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan kedua, dengan tadi wal ya'tin nas ala ma yuhibbu ilaih. Berbuat baik, berbuat baik itu seperti di Quran disebutkan, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak benar mengejar surga, tidak benar mengejar ampunan Allah, tidak benar mengejar ridha Allah, sehingga dia menginfakkan harta yang ia senangi. Saya yakin Pak, kalau harta yang kita senangi, orang miskin lebih senang, Pak. Bapak sekarang punya motor, Pak, baru, motor baru, dikasih sama orang miskin, seneng nggak? Seneng nggak? Orang miskin jangan pun motor baru, motor butut, seneng. Itu namanya logika berpikir dalam Quran. Tuhibuna mimma tuhibbun. Tuhibuna mimma tuhibbun. Infakan yang disenangi itu konsep. Ya tentu saja kalau Bapak sekarang memberikan sesuatu yang tidak disenangi, ya Bapak aja tidak senang. Saya kira inilah sabab-sabab tadi menjadikan bencana itu silih berganti. Tapi solusinya, sekali lagi, solusinya pertama tadi kita harus meyakinkan bahwa kalau musibah takdiri tak bisa dipungkiri. Ini sudah memang takdir dari Allah. Sudah, kita tinggal apa? Tinggal ingat saja kepada ayat Allah. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Tuh. Itu surat Al-Baqarah, Pak, ayat 105. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah sudah menentukan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, tidak mati, rumahnya tidak runtuh, tidak kena banjir kepada orang yang Allah kehendaki. Udah selesai. Kita tidak dan belum kebagian, iya. Kekayaan juga begitu. Ya, memang sudah ditakdirkan di situ. Lalu kalau Allah tadi memberikan semua solusi daripada takdir itu, dan tidak benar kita hanya mengandalkan takdir. Makanya ada ayat berikutnya di dalam surah A'raf ayat 65. Di A'raf 65 begini, innallaha qarib, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Solusi itu, Pak. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang yang berbuat baik. Artinya sudah usaha yang baik, yang muhsin, sehingga kita mendapat rahmat Allah, mendapat kesenangan, mendapat kesejahteraan, dan rumah tidak terbakar, rumah tidak kena longsor. Makanya tadi tudfa itu, Pak, harus dibuat sebuah perencanaan di mana kampung itu dikembangkan, bagaimana cara bertani itu yang baik, waktunya kapan. Kalau memang di daerah banjir, tidak boleh bikin rumah di situ, di bantaran sungai. Kalau memang di situ daerah gempa, tidak boleh bikin rumah di situ.
kalau di situ daerah longsor tidak boleh bikin rumah di situ. Tetapi sayangnya memang sudah deteksi ini bukan tanah longsor, cuman orangnya nakal, hutan digundulin, ya longsor sudah. Nah itu sudah bima kasabat. Nah itulah yang kedua. Jadi ada bencana yang disebabkan usaha manusia. Jadi ada bencana takdir Allah, ada bencana kasbi, yaitu bencana yang sebab usaha manusia yang salah, sebab dosa-dosa manusia tadi. Inilah yang harus kita sikapi, sebab-sebab ini. Ya, satu, kita tidak boleh menentang kepada penguasa yang sudah baik dan adil. Satu, yang tentu saja juga pengusaha harus baik dan memberikan haknya kepada orang miskin. Penguasa harus berbuat adil. Yang ketiga apa deh? Yang ketiga kita harus taubat segera dan memberikan sesuatu yang diberikan, yang dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian berikutnya solusinya adalah bagaimana kita tidak kena bencana dari musibah yang umum, yaitu anak kita, istri kita, tetangga kita, keluarga kita dididik dengan baik sehingga tidak akan menjadi bencana sebab anak, orang tua tidak sebab bencana karena anak, dan anak tidak jadi bencana sebab orang tua. Semua murid tidak jadi bencana sebab guru, guru tidak sebab bencana jadi murid. Pemerintah penguasa tidak sebab bencana karena rakyat, rakyat tidak jadi bencana sebab penguasa dan pemerintah. Ini saya kita dibalik ada. Ini solusi semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, ya. Istiqomah mendapat taufik hidayah itu mahal, dan mudah-mudahan kita akhirnya wafat husnul khotimah mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.